Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tonggo Ati. Sedulur dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya doakan semoga Anda dilancarkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal dan barokah. Dan sedulur semuanya, bagi yang sakit, mudah-mudahan Anda segera disembuhkan dan juga segera mendapatkan obat untuk kesembuhan sakit Anda. Sedulur, kami dari tim ekspedisi spiritual jalanan pada malam hari ini berada di pintu masuk Pantai Watulo. Kita akan menelusuri jejak-jejak spiritual. Untuk di Watulo ini kita ingin menggali informasi-informasi tentang spiritual yang ada di sekitaran Pantai Watulo. Karena itu, kami bersama tim spiritual ini akan jelajah pada malam hari ini. Mari kita ikuti secara bersama-sama jelajah malam atau ekspedisi dari tim spiritual jalanan. Ya, oke, mari kita ikuti. Ini kita coba untuk berangkat bersama-sama menjelajahi jalan ini ya. Mari. Sana aja ya, sana. Mari kita mulai menelusuri jalan-jalan ini. Apakah nanti ada semacam tempat-tempat yang cukup misteri atau ada nilai-nilai spiritual atau yang cukup sakral, akan kita jelajahi. Ini adalah di pintu masuk dari Watulo. Ini sedulur, kita sudah masuk di lokasi Watulo. Ini di pintu masuknya. Sehingga ini kita lihat ini ada beberapa warung makanan dan juga ada parkir. Ini di sini kita masih telusuri, di mana kita cari informasi nanti tentang spiritual. Mungkin ada tempat-tempat yang memang itu ada nilai mistisnya. Kita tanya nanti di informasi, mencari informasi kepada warga di sekitar Watulo ini. Ini kelihatan lengang, sepi. Di warung-warung ini tidak ada pengunjungnya karena memang ini di malam hari ya. Kita lihat ini ada beberapa, ini ada termasuk warung ada penunggunya. Ini kita telusuri di jejak malam ini. Ini rupanya ada warung yang di tepi ini sendirian ya. Ada penjaga warungnya. Mari kita, ini mumpung ada warga di sekitar ini, kita tanya kepada warga ya di sekitar ini, mungkin sekitar mana tempat-tempat yang ada misterinya ya. Ayo kita gabung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya ngerepoti ini dikit Pak. Ini Pak, dengan Pak siapa ini Pak? Pak Sukri Pak. Pak Sukri, oh iya. Pak Sukri, ini Pak ya, asli penduduk sini Pak ya? Oh iya. Ini Pak Sukri, saya dari tim spiritual jalanan. Ini saya melakukan ekspedisi ya. Ini mau mencari informasi tentang tempat-tempat di Watulo ini yang mungkin ada unsur misterinya Pak ya. Nah, ini mungkin barangkali Pak Sukri bisa memberikan informasi pada tim ekspedisi spiritual jalanan ini. Pak, ini Bapak asli dari sini ya Pak, memang Pak ya? Asli masyarakat. Oh iya. Bapak kira-kira dari sekarang ini sampai dengan sekarang ini usia berapa Pak? Saya umur 45 tahun. 45 tahun ya. Saya tanya pada Bapak, barangkali menurut pengetahuan Bapak, di tempat-tempat sini ini atau mungkin di sekitaran Watulo ini, mana Pak tempat-tempat yang ada unsur misterinya itu Pak? Jadi kalau di wilayah wisata Watulo ini memang banyak sekali atau penuh dengan mistis.
Gitu Pak ya. Ya, Iya, jadi iya. penuh dengan sejarah. Ya, monggo. Gimana Oke. Pak? Jadi kalau di lingkungan wisata Watulo ini memang penuh dengan mistis, Pak. Oh itu Pak ya? Ya, penuh dengan sejarah. Oh iya iya iya. Memang kalau seusia seperti saya ini ya, sekarang kan umur 45, Iya iya. jadi tentang sejarah-sejarah itu memang saya enggak ini ya karena umur masih muda termasuk ya. Oh iya iya. Tapi Tapi menurut kan paling konon tidak, cerita, ya, konon paling cerita tidak, dari ya. kakek saya. Pak Sukri pernah Ya. mendengar mungkin Pak ya. Iya Ya, iya. kenapa Iya. saya katakan penuh dengan sejarah? Iya Karena iya. memang banyak sekali masih waktu zaman kerajaan itu memang banyak kejadian yang aneh-aneh di Watulo ini. Di Watulo ini Di Pak ya. Watulonya. Misalkan apa itu Pak? Contohnya Jadi apa Pak? contoh Misalnya? seperti ini, dengan munculnya Watu Ulo ya, itu Iya. watunya itu kan ke tengah laut ya. Iya iya betul betul. Jadi menurut sejarah bahwa Watu Ulo itu pecah jadi 3 Pak. Oh Jadi, iya iya. Ketika ada seseorang bertapa di situ ya, di Pasir Putih, kemudian Iya, iya. pulang ya, kemudian bertemu dengan seseorang, entah bagaimana ceritanya, singkat cerita, kemudian dipotong menjadi 3. Oh. Yang ini tengahnya, yang Watu Ulo ini Iya tengahnya, iya iya iya. ada di Banyuwangi juga, ada di wilayah Bandung juga. Jadi Oh, dipotong iya, iya, menjadi iya, iya. 3. Nah kemudian di situ ada namanya Watu Payung ya. Watu Payung Watu Pak ya. Payung, di sekitar Watu Payung itu memang ada beberapa makam di situ. Oh iya Jadi iya. ketika iya. masih zaman kerajaan itu ada beberapa makam di situ, sampai sekarang pun dikatakan keramat. Iya. Bahkan iya, sampai sering kejadian, apa kata orang Jawa, kesambet juga sering Oh kejadian. di situ Pak Iya, ya. Di Watu Payung ini ya. Ya. Jadi di situ juga termasuk tempat mistis di situ. Juga ada orang yang semedi di situ, entah mencari apa saya kurang paham ya. Tapi yang pasti memang tempatnya orang semedi di situ. Jadi begini sedulur ya. Ini menurut cerita dari Pak Sukri bahwa di sini itu di sebelah baratnya Watu Ulo ini ada batu yang besar itu ya seperti anak gunung. Itu namanya Watu Payung ya. Disitulah di tempat ini selain ada di Watu Ulo ini memang cukup mistis dan misteri di situ, maka di baratnya ini di Watu Payung itu juga ada makam-makam yang cukup keramat. Namun demikian karena tidak berbentuk makam karena sudah tergerus oleh air, ini maka di situ hanya ada semacam tempat-tempat ini dipercaya bahwa di situ ada makam seorang tokoh-tokoh penting yang memang itu cukup ada mistisnya, sehingga di situ banyak orang yang katakan kesurupan, orang Jawa mengatakan kesambet, begitu Pak ya. Benar. Nah ini Pak, saya tertarik sekali Pak dengan adanya tempat-tempat yang ada di baratnya Watu ini atau di Watu Payungnya ini. Mungkin Pak Sukri bisa ceritakan itu siapa saja yang diantaranya di situ itu Pak yang ada Pak. Mungkin barangkali Ya, ada. kalau konon ceritanya dari kakek saya di situ ada kalau nggak 3-4 makam di situ. Ya ya ya. Cuman kurang tahu pasti namanya siapa saja. Tapi yang pasti termasuk orang penting kalau zaman kerajaan. Oh begitu Orang-orang Pak. tokoh ya. Ya, Mengenai nama yang sebenarnya saya kurang Nama paham. yang oh ya ya ya. Tapi ya. kalau nggak 3 ada 4 makam di situ. Ada 3 sampai dengan 4 Iya. makam di situ Pak ya. Iya. Ya. Atau mungkin Bapak tahu selain di sekitaran Watu ini mungkin ada tempat-tempat yang lain Pak, Ya. Pak Sukri. Ada. Selain di Watulo ada termasuk di Payangan ya. Oh di Payangan Di ya Pak? Payangan tuh ada namanya Gunung Samboja. Di situ juga tempat orang semedi di situ. Sering ya, apalagi kalau malam Jumat Manis itu banyak orang semedi di situ. Satu Oh. malam berangkat sore pagi pulang. Oh Bahkan iya. juga mereka membawakan hasil. Ketika mereka semedi satu malam, kadang dapat cincin, dapat batu, macam-macam lah. Tergantung bawa suasana. Dia Tempatnya di mengasih- Payangan Pak ya? Di Payangan. Oh. Ada namanya Gunung Samboja. Gunung Itu Sambuja. ada, tempat semedi juga ada, makam juga ada. Oh. Jadi penjelasan Pak Sukri sangat jelas ini sedulur ya. Di samping di Watulo ini ada tempat yang memang cukup misteri itu di Payangan ini, Gunung Samboja. Gunung Samboja. Gunung Samboja. Jadi Gunung Samboja Pak ya. Ya. Gunung Samboja ini sampai dengan sekarang masih tetap masih ditempati oleh orang-orang yang mungkin di situ mencari isaroh, Ya. petunjuk atau semedi Ya. itu sehingga dapat barang-barang antik, barang-barang goib, Kadang cincin. ada cincin, batu atau mungkin pusaka yang lain ya. Ini ada di sana. Dan kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Mungkin ada pemirsa yang melihat YouTube ini ya nanti ya yang menyaksikan. Barangkali penasaran, bisa kok langsung datang ke Payangan di Gunung Samboja. Oh ya ya ya. Jadi Sampai sekarang. mungkin pada sedulur semuanya nanti para pemirsa konten saya ini atau video ini
untuk pembuktian lebih lanjut. Ini mungkin Anda bisa membuktikan bahwa nanti di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Pak Sukri ini memang benar-benar masih angker ya, masih misteri, penuh dengan mistis. Silahkan Anda datang sendiri ya. Ini begini Pak Sukri ya. Terima kasih ini bincang-bincangnya dengan Pak Sukri. Saya penasaran ini ya. Jadi saya mungkin masih akan melihat lokasi yang penjenengan tunjukkan, bahwa di sana masih ada tempat-tempat yang cukup mistis, cukup misteri, dan ini mungkin malam ini juga saya akan melakukan ekspedisi menuju menuju yang di sana Pak, di Watu Ulo dulu Pak ya. Jadi di Gunung Watu Payung Pak ya, di Watu Payung. Ya. Sementara ini teman-teman, sedulur semuanya, mari kita ikuti perjalanan spiritual jalanan pada malam hari ini dalam rangka jejak ekspedisi ya. Kita lakukan ekspedisi untuk menuju Watu Payung yang ada di pusat Watu Ulonya itu sendiri. Terima kasih kalau gitu Pak ya. Sama-sama. Ya, sudah. Ini. Sedulur, ini adalah kedai Cak Sukri. Beliau narasumber dari spiritual jalanan yang pada malam hari ini menceritakan tentang goib yang ada di sekitaran Watu Ulo. Beliau pengelola salah satu warung atau kedai yang ada di Watu Ulo ini. Ini kita coba memasuki kedai atau warung Cak Sukri. Ini lumayan besar juga. Lah ini kalau siang ini cukup ramai ya, karena di sini juga banyak pengunjung. Biasanya kalau siang demikian, menurut informasi yang disampaikan oleh Cak Sukri, ini rupanya juga lumayan luas. Ini ya, lumayan luas. Ini kita bisa lihat dari tempat yang disediakan ini antara lain Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu Anda, sedulur. Ini rupanya ada yang kurang berkenan saya hadir di sini. Ini ya goib. Saya tidak mengganggu Anda, kehadiran saya hanya ingin mencari informasi aja. Dan tadi sudah minta izin kepada pemilik warungnya ya. Jadi sekali lagi saya mohon, saya tidak mengganggu dan Anda juga jangan mengganggu saya. Ya, ada energi atau aura yang cukup lumayan ini berada di sekitar punggung saya, sedulur ya. Ini mencoba untuk ya menyapa saya. Ini saya berada di kedai Cak Sukri ya, wisata kuliner pantai tengah Watu Ulo. Ini antara lain gambar-gambar ini ya. Ya Sohib, saya minta sekali lagi untuk tidak mengganggu saya bersama tim saya dengan kru saya. Saya hanya sekedar ingin mengambil gambar aja dari kedai Cak Sukri ini. Ya. Ini kelihatan lengang dan ini ada di tepi pantai ya. Jadi di depan ini sudah ada pantai yang ada di depan ini. Suara gemuruh ombak ini sangat terdengar sekali walaupun kondisi di malam hari. Ya, ini teman-teman dari kru spiritual jalanan sekarang makan ya, kecapean ini kita. Sambal teri mantap. Jangan lupa Subscribe-nya aja deh ya, itu Mas Angga. Ini juga ada yang di sebelah ini
sendirian ini, sedang makan, ngenak-ngenak nih makan ini ya. Nah, lauknya apa ini Bu? Lauk apa Bu? Makan sendirian ini. Sedulur, ini di depan kita ini sudah ada pantai ini ya. Jadi tidak jauh dari lokasi kita ambil gambar ini ada pantai. Suara gemuruhnya ombak ini terdengar sekali ya. Ya. Saya hanya ngampung sebentar aja untuk makan-makan di sini. Setelah ini kita pergi karena rupanya goibnya tidak berkenan saya hadir di tempat ini. Ya, oke, terima kasih. Yang penting jangan mengganggu. Saya minta itu aja lah.